Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kami Sunday Podcast kembali lagi loh. Yuk ikutan terus episode kami. Tapi sebelum itu kita kenal lagi yuk. Halo, aku Fabrizio. Hai, aku Anita. Aku Lina. Halo semua. Kalian tahu kan kalau Indonesia punya banyak keberagaman, baik dari suku, ras, budaya, dan agama. Menurut kalian, kita harus apa sih sama keberagaman yang ada? Pernah dong, kearifan lokal itu pandangan hidup masyarakat di wilayah tertentu. Pandangan hidup ini biasanya sudah berurat akar menjadi kepercayaan orang-orang di wilayah tersebut selama puluhan bahkan ratusan tahun. Contohnya kayak memberi salam kepada orang yang lebih tua, terus juga ada lompat batu dari suku Nias. Itu termasuk kearifan lokal. Kalau dilihat-lihat tradisi di Indonesia itu banyak. Kita harusnya bangga dong sama kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Tapi kita juga punya banyak tantangan dalam mempertahankan kebudayaan itu. Apalagi sekarang kan sudah di era globalisasi, di mana budaya asing bisa dengan mudah masuk ke negara kita. Iya, makanya itu kita harus bisa menyaring kebudayaan yang masuk ke Indonesia. Kita boleh mempelajari budaya luar, tapi jangan sampai kita meninggalkan budaya kita sendiri. Iya, betul itu. Nah, kita kan sudah di era globalisasi nih. Menurut kalian, ada keuntungan apa saja sih yang bisa kita dapat dari era globalisasi ini? Tentunya banyak yang bisa kita dapat dari globalisasi. Contohnya kayak kita bisa mengakses semua informasi melalui internet. Informasi dari negara mana saja pun bisa kita baca. Kita juga bisa menemukan berbagai informasi tentang peperangan-peperangan pada zaman dahulu juga loh. Iya, betul itu. Salah satu contohnya Perang Dingin. Kita bisa mencari informasi dengan mudah tentang Perang Dingin. Kalau begitu, emang perang dingin itu antara siapa sama siapa? Lalu, penyebabnya itu apa dari perang dingin? Perang Dingin merupakan sebutan untuk konflik antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat bersama dengan sekutu NATO, dengan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet yang bersekutu dengan negara satelitnya. Perang Dingin merupakan pertarungan ideologi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Uni Soviet tanpa menggunakan serangan militer secara langsung. Dua sekutu ini saling menyebarkan pengaruh ideologi mereka terhadap negara lain dengan melakukan persaingan dalam bentuk politik, ekonomi, dan juga propaganda. Lalu peran Indonesia apa? Indonesia berusaha bersikap netral pada masa Perang Dingin yang dilakukan dengan cara memelopori pembentuk gerakan non-blok atau GNB, menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika dan aktif dalam organisasi internasional seperti PBB. Ternyata melalui era globalisasi ini, kita bisa dengan mudah mengakses segala informasi ya. Iya, Vin, betul itu. BTW Rek, aku mau tanya nih tentang konsinyasi. Konsinyasi itu apa sih? Sistem konsinyasi itu suatu perjanjian antara dua belah pihak, di mana salah satu pihak sebagai pemilik barang akan menyerahkan barangnya kepada pihak tertentu untuk dijual, kemudian akan mendapatkan komisi tertentu. Lalu, kalau kita menggunakan sistem konsinyasi, ada gak sih dampak negatif dan positifnya? Tentu ada. Kelebihan dari sistem konsinyasi bagi pemilik produk atau konsignor yaitu memperluas dan menghemat biaya promosi, menghemat sumber daya manusia dan biaya pelayanan, fokus terhadap produk. Lalu keuntungan bagi penjual yaitu penyalur atau konsignor yaitu dapat keuntungan tanpa menggunakan modal, memiliki risiko yang kecil, dan display produk bertambah. Lalu kekurangan dari sistem ini untuk pemilik produk yaitu adanya resiko kerugian serta promosi yang tidak sesuai. Bagi penjual tidak memiliki resiko ataupun kelemahan apapun, karena produk yang mereka jual memang bukan produk mereka sendiri. Bagi penjual, keuntungan dapat diperhitungkan dari berapa banyak barang yang dijual. Tapi, jika memang tidak banyak produk yang terjual, maka penjual juga tidak mengalami kerugian, karena konsignor juga bisa saja menarik produk tersebut. Alah, begitu. Ternyata ada juga ya kekurangan dan kelebihan buat pemilik produk dan penjual.
Iya dong, Vin. Jadi mau nanya apa lagi nih? Rek, aku mau tanya lagi nih tentang pembangunan bangsa dan negara. Itu maksudnya apa sih? Pembangunan nasional sebagai usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar terlibat dalam pembangunan tersebut sebagai warga negara maupun sebagai orang beriman Katolik? Tentu harus ada minat dalam upaya melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, kita tetap menjaga agar kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia dengan mengikuti ekstrakurikuler tari di sekolah, mau mempelajari berbagai kebudayaan yang ada, lalu mau memperkenalkannya pada seluruh generasi muda. Hal itu termasuk dalam upaya kita agar budaya kita tetap lestari. Lalu dengan kita bersikap jujur dan adil, apakah itu juga termasuk upaya pembangunan bangsa dan negara? Iya, itu juga termasuk kok. Ternyata kita bisa ikut dalam upaya pembangunan bangsa dan negara juga ya. Tapi juga itu tergantung kesadaran diri kita. Bagaimana kita mau melakukannya atau kita bodo amat dengan hal itu. Maka dari itu, yuk kita bangun generasi muda yang berkualitas dan ikut ambil bagian dalam pembangunan bangsa dan negara. Nah, iya, betul itu. Rek, kalian ada tugas bahasa Indonesia kan? Yang analisis itu, buku apa yang kalian baca? Kalau aku sih baca buku Starlight. Kalau buat analisisnya aku ngasih sinopsis, hal menarik sama hal inspiratif. Contohnya kayak gini. Karena pada podcast kita kali ini sudah membahas banyak hal, bagaimana kalau kita sudahi dulu? Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kami ucapkan. Sampai jumpa di next podcast kami. Terima kasih.